Di sebuah kampung kecil bernama Kampung Sungai Jernih, hidup anak-anak yang setiap hari bermain di sawah, sungai, dan lapangan. Mereka bahagia meski hidup sederhana. Setiap sore, Adit dan Sari selalu membantu orang tua mereka di sawah sebelum bermain. Suatu hari, Ujang mengajak anak-anak kampung membuat perahu mainan di sungai. Ia berkata, "Aku bisa membuat perahu paling hebat. Tidak ada yang bisa mengalahkanku." Namun Ujang memotong bambu milik warga tanpa izin dan membuang sampah plastik ke sungai agar perahunya cepat mengapung. Sungai pun menjadi kotor. Air sungai yang biasanya jernih berubah keruh dan ikan-ikan mulai mati. Warga kampung menjadi sedih dan marah. Pak Hasan memanggil semua anak kampung dan berkata, "Sungai adalah kehidupan kita. Jika kita merusaknya, kita juga akan menderita." Adit berdiri dan berkata kepada Ujang, "Kalau kau ingin menjadi yang hebat bukan dengan merusak, ayo kita perbaiki bersama." Awalnya Ujang malu dan menolak, namun setelah melihat semua teman bekerja bersama membersihkan sungai, ia akhirnya ikut membantu. Hari itu mereka bekerja keras. Ada yang mengambil sampah, ada yang memotong rumput liar, ada yang menyusun batu penahan arus. Ujang meminta maaf kepada semua warga dan berjanji tidak akan sombong lagi. Beberapa hari kemudian, air sungai kembali jernih dan segar. Ikan-ikan bermunculan lagi. Anak-anak bermain perahu dari bahan daun pisang dan kayu bekas tanpa merusak alam. Pak Hasan tersenyum dan berkata, "Kampung kita indah karena kita menjaga dan saling menghargai." Pesan moral dari video ini, jangan sombong, jadilah anak yang rendah hati, jaga alam dan lingkungan. Kerja sama membuat segala hal menjadi mudah. Sejak sungai berhasil dibersihkan, Kampung Sungai Jernih menjadi ramai dan indah. Banyak warga datang untuk memancing dan bermain. Anak-anak pun semakin akrab dan sering bekerja sama. Suatu hari Pak Hasan mengumumkan bahwa kampung akan mengadakan festival lampion sungai untuk merayakan keindahan alam. Pak Hasan berkata, siapapun yang membuat lampion paling indah akan menjadi pemenang dan mewakili kampung pada lomba antar desa. Anak-anak sangat bersemangat. Adit dan Sari bergabung sebagai satu tim. Ujang juga ikut, tapi ia ingin membuktikan bahwa dirinya sudah berubah. Malam sebelum festival, angin kencang melanda kampung. Banyak lampion yang telah dibuat warga terbang dan rusak. Bahkan hiasan di tepi sungai roboh. Semua orang panik dan sedih karena festival tinggal 1 hari lagi. Ujang mulai cemas dan berkata, "Mungkin kita tidak akan bisa memperbaiki semuanya tepat waktu." Namun Adit menjawab, "Kalau kita menyerah sekarang, semua usaha akan sia-sia. Kita harus tetap mencoba." Anak-anak kampung berkumpul di balai desa. Sari mengusulkan membuat lampion dari bambu bekas dan kertas minyak warna-warni dari perpustakaan kerajinan Bumina. Bumina berkata, "Ambillah semua bahan yang kalian perlukan. Aku percaya kalian bisa." Malam itu mereka bekerja bersama. Adit memotong bambu untuk rangka lampion Sari, menggambar motif bunga pada kertas Ujang, mengatur lilin, dan membantu memperbaiki hiasan sungai. Anak lainnya mengikat tali lampion dan membersihkan area festival lampu-lampu lentera, mulai menyala dan memantul di atas air sungai yang jernih. Pemandangannya sangat indah. Menjelang pagi, hujan rintik turun. Anak-anak mulai kelelahan, namun mereka saling menyemangati. Ujang berkata dengan suara gemetar, "Aku dulu pernah salah, tapi sekarang aku ingin menjadi bagian dari yang benar. Terima kasih sudah percaya padaku." Adit menepuk bahunya. "Kita semua sama. Yang penting kita belajar dan berubah." Festival lampion pun dimulai. Ratusan lampion melayang indah menghiasi langit malam kampung. Semua warga kagum dan bangga. Lampion buatan anak-anak Kampung Sungai Jernih memenangkan lomba antar desa sebagai lampion terindah dan terkompak. Pak Hasan berkata, "Keindahan bukan hanya karena lampionnya, tapi karena hati yang bersatu." Anak-anak bersorak gembira.
Ujang tersenyum bangga, bukan karena menang, tapi karena kini ia punya sahabat sejati. Pesan moral kesuksesan bukan hasil kerja satu orang, tapi kerjasama dan saling percaya. Kesalahan bisa diperbaiki dengan perubahan nyata. Yang paling indah adalah hati yang baik.